Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang masih terlilit hutang sampai saat ini, semoga cepat untuk dilunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, ketika akad yang sah telah dilaksanakan, maka seketika itu berlakulah hak-hak dalam hubungan suami istri. Yang perlu diketahui terlebih dulu adalah ada 3 macam hak dalam hubungan rumah tangga, yakni hak istri yang wajib ditunaikan suami, hak suami yang wajib ditunaikan istri, dan hak bersama antara suami maupun istri, yang mana jika ketiganya terpenuhi, maka insya Allah akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hak istri atas suaminya. Karena di era sekarang, hak istri atas suaminya ini sering dilalaikan, padahal sangatlah penting. Lalu apa saja hak istri atas suaminya? Yang pertama adalah mendapat perlakuan dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, tidak berbuat kasar, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah memberi nafkah, berbuat baik kepada istri, dan menghormati istri atau tidak menjadikan istri seolah-olah seperti pembantu dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut sangat jelas dikatakan bahwa sebaik-baiknya seorang suami adalah suami yang bisa memperlakukan istrinya dengan baik, tidak menyakitinya, dan tidak merampas hak dari seorang istri dari suami. Hadis tersebut kemudian dipertegas dengan firman Allah yang tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Bergaulah dalam ayat tersebut bukan hanya sebatas berhubungan suami istri saja, akan tetapi mencakup banyak hal. Misalnya dalam hal makanan, pakaian, berbuat baik, tidak menyakiti, menyayangi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah mendapat maaf dari suami jika istri melakukan kesalahan. Apabila seorang istri melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya sebagai seorang istri, maka suami sangat dianjurkan untuk memaafkan dan menasihati. Seorang suami sangat tidak dianjurkan untuk langsung marah terhadap apa yang dilakukan seorang istri jika tidak sengaja dikerjakannya. Contoh mudahnya adalah saat istri keluar rumah untuk berbelanja tanpa pamit terlebih dulu, atau lupa tidak menyiapkan pakaian saat suami hendak berangkat kerja, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini harus dimaklumi oleh seorang suami, karena bisa jadi seorang istri sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, atau sedang sibuk mengurus anak. Jadi seorang suami tidak dianjurkan langsung marah dan menyalahkan seorang istri, apalagi sampai mencela. Tapi lihatlah dulu situasi dan kondisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah, sebab jika ia tidak senang satu perangai wanita itu, tentunya ia menyukai perangai lainnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah mendapat penjagaan. Maksudnya, seorang istri berhak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari hal-hal yang mencemarkan kehormatan istrinya. Hal ini berkaitan erat dengan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya,
Begitu juga jika ada sesuatu yang kurang baik dari istrinya, hendaknya ditutupi dan tidak diceritakan kepada orang lain tentang kekurangan dari istrinya. Selain itu, seorang suami juga wajib mengingatkan istri dan tidak boleh memberi kesempatan bagi istri untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Jika suami membiarkan seorang istri berani menyepelekan perintah Allah sekalipun itu kecil, kedepannya akan jauh lebih mudah bagi seorang istri untuk menyepelekan perintah-perintah Allah yang lebih besar. Dari sinilah bisa kita lihat bahwa suami telah gagal menjalankan kewajibannya serta tidak mampu memenuhi hak istri dalam hal mendapatkan penjagaan. Oleh sebab itu, komunikasi baik dari suami kepada istrinya sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan dari hal-hal yang bisa menyalahi syariat agama. Lalu yang keempat adalah mendapat pendidikan agama dari suami. Hal inilah yang sering sekali diabaikan oleh para suami di era sekarang. Padahal mengajarkan agama kepada istri sangatlah penting supaya terbentuk keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan agama bukan hanya sebatas membaca Al-Quran saja, akan tetapi lebih daripada itu. Misalnya adalah mengajarkan tentang hal yang baik dan kurang baik menurut agama, mengajarkan tentang bahaya riba, mengajarkan tentang bahaya ghibah, dan lain sebagainya. Apabila seorang suami kurang memahami tentang hal-hal tersebut, setidaknya mengizinkan istri untuk menghadiri majelis taklim atau bahkan menghadiri majelis taklim bersama-sama. Insya Allah dengan begitu, seorang suami tidak dikatakan durhaka kepada istri karena tidak mampu memenuhi hak istri atas suami. Lalu yang kelima, diajak bermusyawarah. Di era sekarang, pendapat seorang istri hampir tiada artinya bagi seorang suami. Karena suami menganggap pendapat istri hanya akan menghambat dari apa yang hendak dikerjakan suami. Meski mengajak musyawarah istri terlihat sepele, akan tetapi sangat berpengaruh besar dalam keluarga, terutama dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan suami maupun istri itu sendiri dan dari anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana beliau selalu mengedepankan musyawarah dengan istri-istrinya. Hal ini bisa kita lihat pada Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menulis perjanjian damai, beliau bersabda kepada para sahabat, "Segeralah kalian berkurban, kemudian cukurlah rambut-rambut kalian." Beliau mengulangi perintah itu sampai 3 kali, namun tidak ada satupun dari para sahabat yang melakukan perintah tersebut. Karena tidak ada satupun dari sahabat yang mengerjakan perintah Nabi SAW, akhirnya beliau masuk ke rumah untuk menemui Ummu Salamah, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ummu Salamah kemudian berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Keluarlah dan jangan berkata apa-apa dengan seorang pun sampai engkau menyembelih binatang kurbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu." Maka beliau pun keluar dan tidak mengajak bicara seorang pun sampai beliau melakukan apa yang dikatakan oleh istrinya. Maka tatkala para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka bergegas untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Mereka saling mencukur rambut satu sama lain, sampai-sampai hampir saja sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya. Dari kisah tersebut sudah sangat jelas bisa kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bermusyawarah dengan salah satu istrinya. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi seorang suami bahwasanya musyawarah dengan istri dalam hal memutuskan sesuatu sangatlah dianjurkan. Selain memberikan hak istri atas suami, juga akan menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga. Pesan untuk para istri, apabila hak istri atas suami belum ada yang dipenuhi, maka seorang istri dianjurkan untuk mengingatkan suami dengan cara yang baik. Dan bagi para suami, sebaiknya juga memperhatikan hak-hak istri yang memang harus diberikan dari suami kepada istrinya. Apabila terpenuhi, maka insya Allah keluarga dari saudaraku semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita semua berdoa
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi keluarga kita dari segala macam bentuk keburukan dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.